Halo, kembali lagi dengan saya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu merupakan sebuah ikatan yang terbentuk melalui penggunaan bersama pasangan elektron valensi. Nah, senyawa yang dibentuk dinamakan dengan senyawa kovalen. Nah, untuk menentukan yang namanya ikatan kovalen, kita harus menentukan terlebih dahulu yang namanya struktur Lewis-nya. Nah, struktur Lewis ini menggunakan rumus titik atau struktur Lewis itu merupakan struktur yang dibentuk menggunakan lambang unsur dan di sekitarnya berisi titik-titik yang melambangkan elektron valensi dari atom yang akan membentuk ikatan. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa buah contoh unsur. Yang pertama itu adalah hidrogen. Unsur yang pertama itu adalah hidrogen dengan nomor atom 1, kemudian karbon dengan nomor atom 6, kemudian boron, kemudian ada nitrogen, kemudian ada klorin, dan yang terakhir adalah neon. Nah, di sini sudah saya buatkan konfigurasi elektronnya, dan mudah-mudahan Anda masih ingat dengan penjelasan saya beberapa minggu yang lalu tentang penentuan konfigurasi elektron. Dan di sini melalui konfigurasi elektron ini kita dapat menentukan yang namanya elektron valensi. Nah, apa itu elektron valensi? Nah, elektron valensi itu adalah jumlah elektron terluar dari suatu atom, atau dapat dikatakan elektron valensi itu adalah jumlah elektron yang kita tulis paling terakhir di dalam konfigurasi elektron. Nah, di sini untuk hidrogen, karena konfigurasinya cuma satu, jadi elektron valensinya juga satu. Dan di sini untuk karbon, konfigurasinya adalah 2, 4, sehingga yang terakhir kita tulis adalah 4, maka elektron valensinya adalah 4. Demikian juga boron, elektron valensinya adalah 3, nitrogen, elektron valensinya adalah 5, klorin, elektron valensinya adalah 7, dan yang terakhir adalah neon dengan elektron valensi berjumlah 8. Lalu bagaimana dengan struktur Lewisnya? Nah, sekarang saya tunjukkan satu persatu. Untuk hidrogen, lambang unsurnya adalah H. Elektron valensinya adalah 1. Jadi hanya ada satu buah titik di sekitar atom H. Berbeda dengan karbon. Nah, ini karbon. Elektron valensinya 4. Berarti di sekitar huruf C atau di sekitar atom karbon harus ada 4 buah titik yang melambangkan 4 buah elektron valensi. Demikian juga boron dengan jumlah elektron valensi 3, kemudian nitrogen dengan jumlah elektron valensinya adalah 5, kemudian klorin dengan jumlah elektron valensinya adalah 7, dan yang terakhir adalah neon dengan elektron valensi sebanyak 8. Nah, di sini adalah misalnya saya kasih contoh karbon. Elektron valensi yang dibuat di atas satu elektron, di bawah satu elektron, kiri satu elektron, kanan satu elektron. Nah, posisi titik yang saya gambarkan sebenarnya bisa diubah-ubah. Bisa saja di kiri diisi 2 elektron, dan di kanan 2 elektron, tidak masalah. Demikian juga misalnya nitrogen. Nah, yang saya gambar di kiri 2 elektron, di kanan 2 elektron, di atas 1 elektron. Dan posisi ini sebenarnya masih bisa berubah. Bisa di kanan 3 elektron atau di kiri 2 elektron. Yang penting adalah di sekitar atom jumlah titiknya harus sesuai dengan jumlah elektron valensinya. Nah, kemudian, bagaimana dengan ikatan-ikatan kovalen itu sendiri? Sebenarnya ada 4 macam ikatan kovalen. Yang pertama itu adalah ikatan kovalen tunggal. Dan di sini untuk ikatan kovalen tunggal, dia menggunakan sepasang elektron
yang digunakan secara bersama-sama. Artinya, satu elektron diserahkan oleh salah satu atom dan satu elektron lagi diserahkan oleh atom yang lain, sehingga terkumpul dua buah elektron. Nanti dua elektron itulah yang digunakan secara bersama-sama. Contohnya misalnya ikatan antara H, hidrogen, dan Cl, yaitu klorin pada senyawa HCl. Nah, ini saya sudah menggambarkan struktur Lewisnya dari hidrogen. Saya pakai elektron titik yang berwarna merah. Kemudian klorin ada 7 buah titik, saya gunakan warna hijau. Nah, sekarang bagaimana proses pembentukan ikatan kovalennya? Nah, untuk membentuk ikatan kovalen, kita harus ingat terlebih dahulu yang namanya kaidah oktet dan kaidah duplet. Nah, apa itu? Kaidah oktet itu adalah bagaimana caranya agar elektron valensinya berjumlah 8. Nah, di sini klorin elektron valensinya 7. Berarti untuk menjadi 8 dia memerlukan 1 elektron lagi. Kemudian hidrogen untuk menjadi duplet alias menjadi 2 elektron, dia hanya perlu lagi 1 elektron saja. Dan kebetulan hidrogen membawa 1 elektron, klorin di sebelah kiri juga ada 1. Jadi kalau ini kita pasangkan, maka akan terbentuk ya seperti ini. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Saya akan mencoret-coret sedikit. Itu sudah saya gambarkan klorin. Jadi pada atom klorin sekarang sudah ada 8, yaitu mendapat sumbangan 1 elektron dari atom hidrogen. Jadi total elektron sekarang untuk klorin adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu bagaimana dengan hidrogen? Nah, ini ya sama, sudah mengikuti kaidah duplet. Sekarang hidrogen punya 2 elektron, yang merah dan yang hijau. Jadi dua elektron inilah yang disebut dengan pasangan elektron bersama. Nanti 2 elektron itu akan setara dengan 1 buah garis. Seperti ini. Nah, itulah yang namanya HCl. Kemudian contoh lain, saya punya atom karbon dan hidrogen pada senyawa CH4. Nah, di sini sudah saya gambarkan adalah masing-masing atom. Ada karbon, atomnya ada 1, yaitu konfigurasinya 2, 4, dan struktur Lewisnya masing-masing atas, bawah, kiri, kanan ada masing-masing 1. Dan saya menyertakan ada 4 buah atom H. Kenapa saya harus menyertakan 4? Karena senyawanya adalah CH4. Jadi untuk membentuk CH4 perlu 4 buah atom H, masing-masing membawa 1 elektron. Dan di sini 1 elektron ini akan melengkapi elektron valensi dari karbon. Karena apa? Karena karbon elektron valensi 4. Untuk membentuk struktur oktet dia memerlukan lagi 4, dan kebetulan hidrogennya ada 4 dan masing-masing membawa 1 buah elektron. Maka jadi akan seperti ini. Kalau saya lingkari, nah jadinya begini. Iya. Jadi karbon sekarang sudah membawa 8 buah elektron. Jadi dengan masing-masing 1 elektron dibawa oleh atom hidrogen. Dan masing-masing atom hidrogen sudah membawa 2 juga. Nah, sekarang hidrogennya sudah menjadi duplet. Jadi inilah yang dikatakan senyawanya sudah stabil. Nah, sekarang kalau saya gambarkan, nah jadi seperti ini. Jadi 2 elektron inilah disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Jadi ini akan menjadi seperti ini.
inilah dia. Kemudian ini yang di bawah jadinya seperti ini. Nah, itulah yang namanya ikatan kovalen tunggal. Nah, untuk ikatan kovalen berikutnya. Nah, ikatan kovalen berikutnya adalah kovalen rangkap 2. Jadi untuk ikatan kovalen rangkap 2, dia menggunakan dua pasang elektron bersama, atau masing-masing atom menyumbang 2 elektron untuk digunakan bersama-sama. Sehingga kalau masing-masing menyumbang 2, nanti akan terkumpul 2 pasang. Contohnya seperti ini. Ada ikatan O dengan O pada senyawa O2. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu konfigurasi dan juga struktur Lewis masing-masing O. Nah, di sini O yang pertama, dia memiliki 6 elektron valensi. Untuk menjadi oktet dia perlu lagi 2. Demikian juga untuk O yang di bawah, dia perlu juga lagi 2. Nah, sekarang gimana caranya biar dia masing-masing menjadi oktet? Jadi kita dapat mempasangkan ini, kita pasangkan saja. Jadinya seperti apa? Nah, ini dia. Jadi kalau kita gambar, saya lingkarin. Nah, ini dia. O yang di kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang ini sudah menjadi oktet yang di kanan. Lalu yang di kiri bagaimana? Ya sama. Ada 4 buah elektron di antara O. Nah, inilah yang disebut sebagai ikatan kovalen rangkap 2. Ini dia. Jadi 4 buah elektron inilah sebenarnya ini. Jadi ini bukan tanda sama dengan, tetapi ini adalah ikatan kovalen rangkap 2. Lalu yang ketiga, namanya ikatan kovalen rangkap 3. Jadi masing-masing atom itu akan menyumbangkan 3 elektron, sehingga terkumpul 3 pasang atau 6 buah elektron di antara atom-atom yang berikatan. Contohnya begini, saya punya N dengan N pada senyawa N2. Ya, caranya sama, tinggal tulis konfigurasinya, kemudian struktur Lewisnya, tetapi saya adakan perubahan sedikit pada struktur Lewis atom nitrogen. Jadi elektron ini saya geser, saya pindah bawa ke sini. Demikian juga ini, elektron ini saya pindah bawa ke sini. Makanya iya, jadinya begini. Jadi elektron ini pindah ke sini akan menjadi 3 buah elektron. Ini pindah ke sini akan menjadi 3 buah elektron. Jadi inilah namanya ikatan kovalen rangkap 3. Jadi total elektron yang ada saya lingkari itu ada 8 buah elektron. Demikian juga atom nitrogen yang di kiri, ada 8 buah elektron. Kalau saya gambar dengan struktur garisnya, maka akan ada 3 buah garis. Nah, seperti ini. Inilah disebut sebagai ikatan kovalen rangkap 3. Nah, untuk menguji pemahamanmu, mari kita mencoba bagaimana struktur Lewis dari NH3. Nah, untuk menguji seberapa besar pemahamanmu, silakan bisa hentikan video ini sementara dan bisa kamu orek-orekkan. Bagaimana? Sudah ketemu bagaimana struktur Lewis dari NH3? Ya, kalau belum atau sudah, mari kita cocokkan dengan yang saya sudah siapkan untuk kalian. Nah, ini. Jadi kita sudah tuliskan masing-masing, entah itu konfigurasinya, kemudian entah itu struktur Lewisnya. Jadi kita sudah bisa menerka-nerka di sini. Jadi nitrogen dia memiliki elektron valensi sebesar 5, hidrogen dia masing-masing punya 1. Jadi nitrogen dia perlu lagi 3 buah elektron untuk mencapai keadaan oktet. Jadi gampangnya ini dengan ini dia berpasangan, kemudian ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Jadi seperti apakah dia? Ya, jadi seperti ini.
Nah, sekarang nitrogen ya sesuai dengan yang kamu kerjakan. Nitrogen sekarang jumlah elektron valensinya sekarang adalah 8. Ya, itulah dia gambarnya. Soal yang berikutnya. Nah, sebenarnya ini adalah soal yang kedua ya. Saya malah tulis angka 3. Ini adalah soal yang nomor 2. Bagaimana struktur Lewis untuk H2SO4? Nah, ini mungkin akan cukup sulit bagi kalian yang baru belajar tentang struktur Lewis. Nah, caranya sebenarnya sama saja dengan yang tadi, hanya saja ada beberapa aturan yang harus dicermati. Aturannya adalah biasanya hidrogen itu akan selalu berikatan dengan oksigen. Jadi nanti silakan kamu pasangkan hidrogen dengan oksigen. Sementara oksigen dengan siapa? Oksigen ya pasti dengan belerang atau dengan es. Nah, jadi saya gambarin dulu seperti ini. Saya buat dulu semua yang lengkap. Ada 4 buah atom O, 1 buah atom S, 2 buah atom hidrogen, sesuai dengan senyawa yang diminta. Nah, sekarang kita ambil dulu senyawa yang ada di tengah-tengah. Senyawa yang ada di tengah-tengah pasti adalah senyawa yang ukurannya cukup besar, yaitu senyawanya adalah belerang atau es sulfur. Dia ada di tengah-tengah. Nah, ini dia. Kita buat dulu yang di tengah-tengah menjadi pusat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, oksigen itu akan berikatan dengan es. Saya pasang dulu. Nah, S itu akan berikatan dengan oksigen. Nah, 2 elektron ini artinya S dengan O itu adalah ikatan kovalen tunggal. Masih tersisa 3 buah atom oksigen. Masuk lagi 1. Jadi S yang di tengah, jumlah elektronnya sekarang sudah oktet. Sementara oksigen baru 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demikian juga oksigen yang di bawah. Jumlah elektronnya baru 7. Nah, untuk lengkap biar 8, apa yang kita pakai? Nah, inilah yang kita pakai. Hidrogen kita pakai. Demikian juga hidrogen kita pakai di sini. Masukkan. Ya, ini dia. Kita masukkan hidrogen. Nah, kebetulan oksigennya sudah masuk. Nah, sekarang yang terakhir oksigen tinggal 1. Nah, itu dia. Jadi sekarang oksigen yang di atas, oksigen yang di bawah, yang di kanan, yang di kiri, semuanya sudah berjumlah 8. Nah, ada yang istimewa di sini. Tadi di depan sudah kita jelaskan bahwa ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama pasangan elektron. Kalau ikatan kovalen tunggal, masing-masing atom yang berikatan masing-masing menyumbangkan 1 elektron. Misalnya oksigen dengan belerang yang di bawahnya. Belerang menyumbangkan 1 elektron yang berwarna merah, sementara oksigen menyumbangkan 1 elektron yang berwarna kuning. Nah, berbeda halnya dengan S dengan O yang ada di sebelah kanan. 2 elektron yang berwarna merah ini adalah milik belerang, sementara oksigen yang ada di kanan dia tidak menyumbangkan elektron sama sekali. Demikian juga atom oksigen yang di kiri. 2 elektron ini adalah milik belerang, sementara oksigen tidak menyumbang elektron sama sekali. Nah, ikatan macam ini, ikatan yang seperti ini, itu sering disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi. Jadi di sini ada 2 buah ikatan kovalen koordinasi. Nah, untuk menguji pemahamanmu lebih lanjut, silakan bisa kerjakan soal-soal yang ada di bukumu masing-masing. Nah, bila ada pertanyaan, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.